Assalamualaikum teman-teman. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan jelas terhadap politik luar negerinya. Namun, Indonesia memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran, yaitu yang pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembalinya bercokol di Indonesia. Dan yang ketiga, adanya diplomasikan untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk God of Peace ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia harus berusaha memperkuat diplomasinya dengan menarik simpati negara lain. Adanya perang dengan antara blok barat yaitu Amerika dan blok timur Uni Soviet, namun Indonesia tidak memiliki blok manapun dalam perang dingin antar tersebut. Hal ini untuk pertama kalinya diuraikan Syahrir pada waktu yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia menyampaikan pidatonya pada Inter-Asian Relation Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret hingga 2 April 1947, yaitu mengajak bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi perdamaian dunia, menguatkan ikatan antara bangsa. Dengan demikian, di dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memecah belah persatuan, tujuan Indonesia tidak memiliki blok manapun, yaitu untuk meredakan ketegangan yang ada juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu. Indonesia pada saat itu masih ragu dan belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan yang diberikan negara blok timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Muhammad Hatta terlihat bahwa Indonesia dalam memberikan keterangan kepada Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu yang berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada saat itu, dan Indonesia juga berkeinginan untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi atau minimal meredakan perang dingin yang ada dengan cara bersahabat dengan semua negara baik di blok barat maupun blok timur. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentukan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga sesuai dengan kepentingan dalam negeri serta konsentrasi politik internasional pada masa saat itu. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 hingga 1959. Diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Usaha dekolonialisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan didiplomasikan pada 17 Agustus 1945 dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting monumental, seperti konversi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa yang baru merdeka dan forum gerak non-blok, yaitu GNBK atau NAM. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, di kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas pada national character building. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik
tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri, yaitu membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui ASEAN. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintahan disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk. Sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusahan panca jejak pendapat di Timor Timur. Hai teman-teman, cukup sekian ya dari kita. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari perkataan maupun tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah.